Alhamdulillahilladzi ba'atsa rasulahu sallallahu alaihi wasallam litasmimi makarimil akhlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul khallaq wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan tunji qailaha min adabi yaumit talaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil arabi wal ajam ala al-itlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man amana bihi wa ahabbahu wa ashtaq. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah wa huwa rabbul falaki ila yaumit talaq. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih senantiasa diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan dan sebaik-baik ketakwaan. Minimal dengan jalan imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, yaitu menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi apapun yang dilarangnya. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hamba-hambanya, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana manusia termulia akhlaknya dilahirkan, yaitu baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya, wajib kiranya kita mengungkapkan syukur yang tak terhingga, sebab kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk nikmat yang agung. Dalam buku berjudul Cahaya karya Al-Imam Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi disebutkan pernah terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisimu?" Allah taala menjawab, "Nafas yang kamu hirup sehari-hari adalah nikmat yang kecil di sisiku." Bayangkan, nafas yang kita hirup sehari-hari yang menjadi oksigen bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang terkecil. Lalu nikmat apakah yang paling besar di sisimu, wahai Allah? Tanya Nabi Daud alaihi salam lagi. Diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Tak heran jika dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka
yang artinya, jika bukan karena Engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara cara mensyukuri atas hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, adalah dengan cara bergembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Lalu, apakah yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat ini? Apakah bentuk rahmat itu? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat tersebut dengan cukup jelas. Wa akhraja Abu Syaikh an Ibni Abbas bil ayah qol fadlallahu ilma wa rahmatahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa yang dimaksud dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sekaligus ilmu dan rahmatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Maka menjadi jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang diciptakan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam jagat raya. Maka kalimat selanjutnya dalam surat Yunus di atas yang berbunyi hendaklah mereka bergembira, secara otomatis memerintahkan kepada umat muslim menyambut gembira atas rahmat tersebut. Demikian pentingnya merasa bergembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Husnul Maqsad fil Amalil Maulid memberikan petunjuk cara merayakan Maulid Nabi yang benar. Anna asla amalil maulid alladhi huwa istima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbar al-warida fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat thumma yamuddu lahum simatun yaqulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik minal bid'ahil hasanah allati yuthabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'dili qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wal istimsyari bi maulidihi syarif, yang artinya bahwa asal perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu manusia berkumpul membaca Al-Quran dan kisah-kisah teladan, kemudian menghidangkan makanan yang dinikmati bersama. Setelah itu mereka pulang. Hanya itu yang dilakukan, tidak lebih. Semua itu termasuk bid'ah hasanah. Orang yang melakukannya diberi pahala karena mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menampakkan sukacita dan kegembiraan atas kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hal pertama yang harus ada dalam perayaan sebagai bukti kegembiraan umat muslim atas kelahiran Rasulullah adalah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pedoman hidup bagi umat Islam. Hal kedua yang tidak boleh terlewatkan adalah bercerita tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh keteladanan. Teladan bagi pemuda, bagi pedagang, bagi seorang suami, bagi seorang pemimpin, dan juga bagi segenap umatnya. Dan hal ketiga adalah mensedekahkan makanan untuk
dinikmati bersama-sama dengan niatan membahagiakan mereka yang hadir pada majelis maulid. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, rasa gembira akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pertanda kita mencintainya. Biasanya orang yang cinta akan selalu berharap berjumpa dengan yang dicinta. Ada beberapa rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai alat penimbang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siapa yang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pastilah orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya orang itu pasti akan menjalankan segala peraturan syariatnya. Yang kedua, tanda para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seringnya membaca sholawat. Sebuah hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan hal ini. Man ahabban nabiyya alaihi salatu wassalam aktsaru minas salati alaihi wa thamratuhu al-wusul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Yang artinya, barang siapa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan memperbanyak baca sholawat kepadanya. Adapun buahnya adalah memperoleh syafaat beliau dan menyertainya di surga. Tanda ketiga adalah barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ia akan memperbanyak mengingat beliau, mengingat berbagai kisah hidupnya, mengingat kepahlawanannya, dan mengingat kebijaksanaannya, dan tidak lupa meneladaninya. Man ahabba syai'an aktsaru man dzikruhu, yang artinya barang siapa mencintai sesuatu, pastilah ia akan banyak menyebutnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah saatnya kita membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meneladani beliau sebagai penolong yang lemah, yang selalu mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi atau golongan. Marilah kita jadikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid ini sebagai rahmat bagi kita semua. Rahmat karena kita memiliki peluang untuk membuktikan cinta kita dengan bersedekah dan beramal soleh kepada yang membutuhkan, dan bantuan itu benar-benar merupakan rahmat bagi mereka yang membutuhkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul